Bayangkan ini, apa jadinya jika semua orang di dunia ini memutuskan untuk berbohong? Chaos, bukan? Nah, inilah salah satu pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Immanuel Kant, filsuf legendaris yang pemikirannya mengubah cara kita memahami pengetahuan dan moralitas. Tapi, yang lebih menarik lagi, Kant tidak hanya bicara soal moral. Dia juga mengatakan bahwa kita tidak pernah benar-benar bisa mengetahui dunia itu sendiri. Loh, kok bisa? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Part 1. Siapa Immanuel Kant? Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18. Dia dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat barat. Kant mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang bisa kita ketahui, bagaimana kita bisa mengetahuinya, dan bagaimana kita seharusnya bertindak secara moral. Part 2. Revolusi Kopernikan dalam filsafat. Kant sering disebut sebagai filsuf yang melakukan revolusi Kopernikan dalam filsafat. Apa maksudnya? Nah, dulu kita berpikir bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari pengamatan terhadap objek-objek di sekitar kita. Tapi Kant membalikan pemikiran ini. Menurutnya, objeklah yang harus menyesuaikan diri dengan cara kita berpikir, bukan sebaliknya. Bayangkan seperti ini. Jika dulu kita berpikir bahwa bumi mengelilingi matahari, seperti yang ditemukan Kopernikus, Kant mengatakan bahwa pikiran kitalah yang mengelilingi objek, dalam arti bahwa kita memahami dunia melalui struktur pikiran kita sendiri. Part 3. Fenomena versus noumena. Kant memperkenalkan dua konsep penting, fenomena dan noumena. Fenomena adalah hal-hal seperti yang tampak kepada kita, seperti yang kita alami melalui indera kita. Misalnya, ketika kita melihat pohon, kita melihatnya sebagai sesuatu yang hijau, tinggi, dan berdaun. Itu adalah fenomena. Noumena, di sisi lain, adalah benda itu sendiri, thing in itself, yang tidak bisa kita ketahui secara langsung. Kita hanya bisa memikirkannya, tapi tidak pernah benar-benar mengetahuinya. Contoh sederhananya, ketika kita melihat sebuah meja, kita hanya melihat fenomena meja tersebut, bentuk, warna, tekstur, tapi kita tidak bisa mengetahui meja itu sendiri secara utuh, karena itu adalah noumena. Part 4. Pengetahuan dan kategori pikiran. Kant menjelaskan bahwa pengetahuan kita dibentuk oleh kategori pikiran. Kategori ini adalah cara-cara dasar bagaimana kita memahami dunia. Ada 12 kategori yang Kant identifikasi, seperti kausalitas, atau sebab akibat, kuantitas, dan kualitas. Kategori-kategori ini membantu kita mengorganisir pengalaman kita. Misalnya, ketika kita melihat api membakar kertas, kita memahami bahwa api adalah penyebab kertas terbakar. Ini adalah contoh kategori kausalitas. Tanpa kategori ini, kita tidak akan bisa memahami hubungan sebab akibat dalam dunia. Part 5. Moralitas dan imperatif kategoris. Selain pengetahuan, Kant juga memberikan kontribusi besar dalam bidang moralitas. Dia memperkenalkan konsep imperatif kategoris, yang merupakan prinsip moral universal. Imperatif kategoris mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan aturan yang bisa kita jadikan hukum universal. Contohnya, jika kita berbohong, kita harus bertanya, apa jadinya jika semua orang berbohong? Jika semua orang berbohong, kepercayaan sosial akan hancur. Jadi, berbohong tidak bisa dijadikan hukum universal. Dan karena itu tidak moral. Kant juga menekankan bahwa kita harus selalu memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Misalnya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus menghargai mereka sebagai individu yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Part 6. Implikasi untuk administrasi publik pemikiran. Kant memiliki implikasi besar untuk administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Menurut Kant, moralitas tidak boleh didasarkan pada motif eksternal seperti kepatuhan pada hukum atau keinginan untuk bahagia. Sebaliknya, moralitas harus berasal dari kesadaran akan kewajiban kita sebagai makhluk rasional. Dalam konteks administrasi publik, ini berarti bahwa pejabat publik harus bertindak berdasarkan prinsip moral universal, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Misalnya, seorang pegawai pajak harus membayar pajak bukan karena takut dihukum, tetapi karena itu adalah kewajiban moralnya. Part 7. Kritik terhadap Kant. Meskipun pemikiran Kant sangat berpengaruh, tidak semua orang setuju dengannya. Beberapa filsuf, seperti para idealis Jerman, mencoba membalikkan pemikiran Kant dengan mengatakan bahwa pikiran dan realitas sebenarnya adalah satu. Selain itu, Kant juga dikritik karena dianggap terlalu membatasi pengetahuan manusia hanya pada fenomena. Sementara beberapa filsuf percaya bahwa kita bisa mengetahui lebih banyak tentang benda itu sendiri. Part 8.
Kesimpulan Immanuel Kant adalah salah satu filsuf paling revolusioner dalam sejarah. Pemikirannya tentang pengetahuan dan moralitas tidak hanya mengubah cara kita memahami dunia, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk kehidupan sosial dan administrasi publik. Meskipun ada kritik terhadapnya, pemikiran Kant tetap relevan hingga hari ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan Kant bahwa kita hanya bisa mengetahui fenomena, bukan noumena? Atau apakah kalian punya pandangan lain tentang moralitas? Jangan lupa tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.